lebih fokus kepada bangsa Israel. Jadi cuma ada satu bangsa. Tapi gereja perjanjian baru mencakup seluruh bangsa, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Jadi mencakup semua orang. Kemudian kalau mengenai persembahan, gereja perjanjian lama lebih berfokus pada persembahan hewan. Sedangkan gereja perjanjian baru, persembahan adalah persembahan hati dan pelayanan. Itu beberapa perbedaan. Sedangkan peranan Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu tidak sepenuhnya. Tetapi gereja di dalam perjanjian baru, Roh Kudus mengambil peranan sepenuhnya. Nah, kemudian gereja di dalam perjanjian lama itu nubuatan. Gereja di dalam perjanjian baru adalah penggenapan. Nah, itu ada beberapa perbedaan antara gereja di dalam perjanjian lama dan gereja di dalam perjanjian baru. Gereja di dalam perjanjian lama berfokus ya kepada bangsa Israel khusus, sehingga ada terjadi ya perbedaan. Perbedaannya mana? Sebentar nanti kita akan sampai ke situ. Saudara, berbicara mengenai gereja, saya mencoba mengambil surat Efesus itu sebagai landasan untuk hari ini kita masuk lebih dalam apakah itu sebenarnya gereja. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke Efesus 1, 22 dan 23. Ini gereja digambarkan oleh Paulus sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, secara singkat, mengapa Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus? Artinya kita ini mendemonstrasikan kita punya kesetiaan kepada Dia. Kemudian kita menunjukkan adanya suatu persatuan di antara kita. Jadi merupakan satu tubuh, yaitu persatuan. Di dalam Efesus 5, Paulus menggambarkan gereja itu sebagai pengantin perempuan. Sebagai pengantin perempuan, begitu banyak. Isinya memang sebagai pengantin perempuan. Tugasnya apa? Menunggu. Kita sebagai pengantin perempuan itu harus setia. Kesetiaan seorang pengantin perempuan menunggu kedatangan pengantin laki-laki untuk menjemput kita. Itu gambaran yang secara sambil lalu. Kemudian yang keenam, dan kemudian yang ketiga, di dalam Efesus 6 itu Paulus menggambarkan gereja itu sebagai prajurit Kristus atau laskar Kristus. Itu di dalam ayat 11 ada, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah ini saudara-saudara, Paulus itu sebenarnya di dalam Efesus 6 ini dia tertarik kepada prajurit Romawi. Nanti kalau dibaca di sana ada ketopong dan sebagainya itu, tapi di sini menggambarkan bahwa kita adalah prajurit atau laskar Kristus yang siap berperang melawan kekuasaan-kekuasaan yang ada di udara. Itu kekuasaan daging. Itu kita siap berperang untuk itu. Tetapi di satu pihak menjadi laskar Kristus berarti siap untuk mengobarkan perdamaian. Jadi kita tuh mengobarkan perdamaian di mana-mana. Sebagai prajurit itu tugas kita. Nah, kita masuk yang paling esensi, yaitu gereja sebagai bait Allah. Itu di dalam Efesus pasal 2.
Efesus pasal 2 itu dalam ayat 5. Oleh karena dia, kita, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudara, kalau Yesus sebagai batu penjuru dan gereja dibangun di atas batu penjuru, berarti Kristus itu kasih, Allah itu kasih. Berarti kita, gereja, dibangun di atas kasih karunia Allah. Nah, kalau gereja dibangun di atas kasih karunia Allah, maka landasan atau fondasi daripada gereja adalah kasih. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, gereja sebagai bait Allah itu merupakan suatu bangunan dengan fondasi batu penjuru sebagai Kristus, dan kita adalah bait Allah. Saya ingin membawa kita kepada Yohanes 2. Yohanes 2. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu Paskah. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dibalikkannya. Saudara, mengapa saya membawa kita ke sini? Karena gereja perjanjian lama itu, orang-orang non-Yahudi itu dikucilkan daripada penyembahan-penyembahan yang ada di dalam bait suci. Jadi pelataran yang dibuat di luar halaman gereja itu untuk duduk orang-orang datang beribadah, orang-orang non-Yahudi, itu mereka pakai sebagai tempat jual beli pada Paskah. Di sana Tuhan Yesus marah. Sehingga dia katakan, aku akan membangun bait ini, dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Saya membawanya begini, bahwa memang antara Yahudi dan non-Yahudi pada saat itu di dalam perjanjian lama, pada saat itu sebenarnya ada perbedaan, ada diskriminasi. Dan pada kematian Kristus semuanya itu terhapus, dan orang percaya Yahudi seperti tadi Efesus bilang dipersatukan. Jadi non-Yahudi dan yang bukan dan Yahudi itu dipersatukan menjadi apa? Menjadi bahan, menjadi alat untuk membangun bait Allah di atas persekutuan, di atas batu penjuru tadi. Saya ingin membawa kita ke dalam bagaimana bangunan bait Allah itu. Saya menggambarkannya sebagai sebuah piramida. Sebuah piramida yang terdiri dari 3 layer. Layer yang pertama itu adalah jemaat. Layer yang kedua adalah pemimpin, ya, gereja, tetapi bukan pemimpin tertinggi. Dan layer yang ketiga adalah pemimpin tertinggi, yaitu Yesus Kristus, sekaligus yang empunya gereja. Nah, di sana kita lihat bahwa pekerjaan yang paling berat adalah pekerjaan daripada pemimpin gereja dengan jajarannya, tetapi bukan mereka pemimpin tertinggi. Kalau kita ya betul gembala. Lalu tugas gembalanya bagaimana? Tugas gembala itu menghibur, mengayomi kita semua di dalam kasih, agar supaya buah roh itu
nampak. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita lihat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah tugas daripada gembala, agar supaya gereja mencerminkan ini, mencerminkan buah roh ini. Jadi di dalam, mengapa Paulus meletakkan kasih itu di yang pertama? Karena kasih itu seharusnya meresapi buah roh tadi, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, dan sebagainya. Itu harus diresapi oleh buah roh. Tanpa kasih tidak akan ada damai sejahtera, tidak akan ada sukacita, tidak akan ada kelemahan, tidak akan ada semua. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita memang jemaat di sini sudah menampakkan, mencerminkan buah roh tadi? Saudara-saudara, buah roh itu yang membangun gereja. Roh itu terlibat di dalam gereja. Berarti kita yang terlibat dengan roh, dipimpin oleh roh, harus menampakkan ini. Jadi harus menampakkan kasih di atas segala-galanya. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Dan yang paling penting bagi pemimpin gereja yang bukan pemimpin tertinggi ini adalah membawa pribadi lepas pribadi kita agar mempunyai hubungan pribadi atau intimasi dengan yang mempunyai gereja, yaitu pemimpin tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Tujuan utama adalah itu. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ya itu terserah kepada roh yang memimpin. No, itu tidak benar. Kalau terserah itu tidak benar. Roh akan balik mengatakan kepada kita, loh, saya ini menciptakan kamu itu manusia yang bermoral, beretika dan bebas. Pergunakan kebebasanmu. Jadi jangan kita, JK ini mempunyai 6 pendeta, saudara-saudara. Mulai dari Pak Tobing, Pak Sem, Ibu Manis, Pak Eri, saya sampai ke Pak. Tapi buah roh ini hampir tidak pernah nampak di dalam tindakan dan perbuatan kita di dalam gereja. Ini masalah yang terbesar. Itu masalah yang kita hadapi. Sehingga kalau kita katakan definisi gereja adalah persekutuan orang percaya, titik, tidak boleh titik, koma di situ. Jadi persekutuan orang percaya yang telah aku pilih kamu sebelum dunia dilahirkan, ditempatkan di dalam wadah kasih karunia, yaitu gereja, agar kamu diproses untuk menjadi tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Itu gereja. Itu 1 Efesus 1 ayat 4. Ada itu. Jadi gereja jangan berhenti di persekutuan orang kudus atau orang percaya lalu titik. Jangan dong. Koma di sana. Karena kita memerlukan proses. Kita ini diperlukan proses. Dari sekian buah roh, yang paling menggelitik adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah buah roh yang paling menggelitik kita. Mengapa? Karena kita ini seorang manajer, seorang leader yang berhasil adalah seorang yang dapat memanage emosi negatif, emosi positif, sama-sama harus
emosi negatif, emosi positif. Itu sama-sama itu harus bisa di-manage. Emosi positif, kita, oke, saudara kita di suku laut memerlukan bantuan. Lalu, iya dong, sabar. Kita harus buat yang bagaimana. Emosi yang tadi itu harus di-manage. Tidak bilang, Pak Tobing kasih 100, lalu kita kumpul, kita kirim. Ya, itu bukan caranya. Manage dulu, mari kita sama-sama begini, kita mengatur. Mungkin yang sekarang tanggal 27 nanti ada malam dana. Itu artinya emosi kita itu kita bisa manage. Kalau emosi negatif, ya kita bisa mengeliminasinya. Tapi saudara-saudara, emosi negatif itulah yang menyebabkan kita tidak pernah bisa sampai kepada mencerminkan buah roh di dalam persekutuan kita. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena emosi daripada negatif tadi. Nah, berikutnya saya ingin membawa kita begini. Kalau kita ini tidak memiliki kasih, tidak memiliki sukacita, tidak memiliki, berarti bersumbernya dari mana? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihkan, jangan pernah pointing finger. Jangan. Itu salah kamu, itu karena kamu, ini karena kamu. Hei, siapa yang memberikan kamu hak untuk menghakimi saudara kamu? Tidak. Itu salah saya, itu salah saya, itu saya. Itu hak kamu untuk menghukum diri kamu, untuk mempersalahkan diri kamu. Ada lagu, semuanya itu dimulai dari diri sendiri. Itu lagu paling bagus. Itu lagu karangan Purba. Itu lagu bagus sekali. Nah, saudara-saudara, untuk mencapai semuanya, saya ingin mengajak kita kepada mari kita berdamai dengan diri kita. Itu yang pertama. Kita berdamai dengan diri kita. Artinya, jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Tentu berbeda. Rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput yang ada di dalam pekarangan. Walaupun rumput kita hijau royo-royo, dia punya hijau muda, tidak, dia punya tetap lebih hijau dari saya. Itu kenapa? Ada iri hati di dalam. Mari, saudara-saudara, kita berdamai dengan diri kita. 8 miliar manusia, periksa DNA, tidak pernah ada satupun yang sama. Itu 8 miliar. Dari sana kita sudah berbeda. Lalu kenapa? Orang yang tidak bisa berdamai dengan diri adalah orang yang tidak pernah mengucapkan ucapan syukur dan terima kasih. Itu kuncinya. Karena dia tidak pernah puas. Keserakahan masih tetap ada di dalam diri kita. Orang yang puas pasti dia senantiasa akan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Mengapa? Karena itu kehendak Allah. Itu di dalam Tesalonika ada yang demikian. Nah, yang kedua, kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, baru kita bisa berdamai dengan Allah. Kita tidak bisa berdamai dengan Allah tanpa kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Kalau kita bisa berdamai dengan Allah, artinya jangan terserah Allah. Sekali lagi saya ulang. Tapi mari kita berserah kepada Allah. Kita belajar untuk menerima keputusan-keputusan Allah. Kemudian yang kedua, kita memilih untuk mentaati perintah-perintahnya. Itu berserah kepada Allah. Bukan terserah Allah. Tidak.
ini manusia bebas. Kebebasan Taman Eden masih tetap berlaku. Dan yang ketiga, setelah kita berdamai dengan Allah, kita bisa berdamai dengan saudara-saudara kita seiman. Setelah kita berdamai dengan saudara-saudara kita seiman, di sini kita belajar untuk menerima segala keperbedaan yang ada di antara kita. Kita datang, kita menyadari bahwa kita datang dengan latar belakang, status sosial yang berbeda-beda. Mari kita hidup di tengah-tengah keperbedaan yang ada. Kita menerima keperbedaan itu sebagai suatu keindahan untuk kita menikmati bersama. Yang keempat, kita bisa mendamaikan sesama saudara kita. Dan yang kelima, melalui tindakan dan perbuatan kita, kita bisa mendamaikan saudara-saudara kita dengan Allah. Dan itulah yang terakhir. Mari, saudara-saudara, penutup. Ibu tolong buka Markus 2. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Ini menarik ya, saudara-saudara. Saya membawa ini untuk mengakhiri khotbah saya pada saat ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ceritanya begitu sederhana. Apa sih yang dapat kita petik dari dalam cerita ini? Ada enggak kita lihat kesamaan tujuan daripada ke-4 orang tadi? Mereka itu mempunyai kesamaan tujuan. Kesamaan tujuannya apa? Agar si lumpuh ini disembuhkan. Itu kesamaan tujuan yang pertama. Kita di dalam gereja pun kita punya kesamaan tujuan. Yaitu apa? Kita bersekutu bersama. Kita melayani bersama. Lalu kita bersaksi bersama. Itu tujuan daripada gereja. Nah, mereka berempat ini mempunyai tujuan yang sama. Jadi ada kesamaan tujuan. Yang kedua, cerita yang pendek ini kita bisa belajar banyak. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas. Mereka memikul 4 orang, berarti 2 di depan, 2 di belakang. Ya kan? Jadi pembagian tugas yang jelas. Di sini ada. Lalu kita pikul bersama ya. Itu yang kedua. Sama. Gereja kita pun harus ada pembagian tugas yang jelas. Ada kantornya, ada pemain band. Itu harus jelas. Di dapur. Itu harus jelas. Tidak bisa tidak sama raut. Tolong yuk urus makan. Enggak bisa. Harus ada pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, itu ada kerjasama di antara mereka. Sama-sama pikul. Itu mereka punya kerjasama. Kalau enggak bisa berjalan. Enggak bisa. Harus jalan. Apalagi waktu naik tangga. Itu kan ceritanya mereka harus naik tangga bongkar atap. Berarti juga harus ada
pemimpin yang didukung. Kenapa? Komando itu harus cuma satu. Jadi waktu naik tangga untuk bongkar atap, yang di belakang bilang, tunggu ya. 1, 2, 3, baru kita naik itu tangga. Kalau tidak, berantakan itu. Kasihan tuh orang lumpuh akan jatuh tuh. Jadi komando yang didukung. Kemudian saling bergantung satu dengan yang lain. Itu mereka berempat itu, mereka tuh saling bergantung satu dengan yang lain. Satu aja tidak ada, mereka payah. Jadi yang di depan bergantung kepada belakang, yang di belakang bergantung kepada yang di depan. Supaya beban ini kita bisa bersama-sama angkat. Jadi ada kemudian yang terakhir itu trust, saling percaya. Kalau kita memberikan tugas kepada seseorang, percaya bahwa dia akan bisa melaksanakan tugas itu. Kalau saudara tidak percaya dia untuk melaksanakan tugas itu, jangan berikan dia tugas itu. Karena kita percaya bahwa dia sanggup, maka kita berikan dia tugas itu. Jadi adanya saling percaya. Dan yang paling terakhir, komunikasi. Itu mereka berempat itu susah, saudara-saudaraku. Waktu naik tangga, turun, bukan. Jadi harus ada komunikasi yang jelas. Nah, saudara-saudara, itu kita belajar dari 4 orang yang memikul seorang lumpuh. Bukan hasil, tetapi yang paling penting proses. Terima kasih Pak Adi. Karena Pak Adi itu selalu bilang proses. Jadi bukan hasil, tapi proses. Mari saudara-saudara, kiranya apa yang disampaikan ini bisa menjadi bagian daripada kehidupan kita dan kita bisa melakukannya di sepanjang kehidupan ini, hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba telah habis berbicara, tapi Roh Kudus-Mu tetap bekerja, membimbing kita mengerti akan firman yang baru saja disampaikan, agar supaya kita dapat melakukannya di dalam tindakan dan perbuatan kita hari